Halo, 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 halo. Malam, Bung Gatot. Halo, malam, Bro Raso. Emang malam nih, malam-malam udah jam 10 lewat nih. Hari ini Malam-malam kita live-nya agak telat ya, Ya, telat. Ya, tapi masih seger lah, Terus segera. Ya, oke. Ini mau ngomong apa nih? Apa sih ada kaitannya yang minggu lalu ya? Iya, Justice 45 kan malam ini. minggu kemarin kan kita udah bilang kan mau ngadain series, jadi seri yang berseries lah dari pembicaraan tips dasar membangun audio system kan. Jadi Ya. kan itu kan kalau kemarin kan kita ada bilang bangun audio system itu kayak gini lah. Kok jadi share-nya salah nih, sorry. Hati-hati, jangan salah nge-share. Nah, Kliknya hati-hati. Iya. Itu minggu kemarin kan kita udah bilang urutannya dari ruangan, listrik, speaker, source, power amp, preamp, dan kabel. Ya. Plus yang terakhir aksesoris yang saya tulis lah. Nah, jadi hari ini kita mulai dari ruangan dulu nih. Jadi kita bahas dari ruangan dulu nih, Bung Gatot ya. Ruangan. Iya, jadi kita bicara ruangan untuk audio system. Jadi hari ini kita bicara untuk audio system, bukan untuk home theater nih. Jadi khusus untuk audio system dulu, ya. Oke. Jadi bicara ruangan secara khusus dan ruangan terkait dengan sistem kali ya. Audio system ya, bukan home theater. Seperti setting juga kan terkait dengan ruangan juga. Ya, nanti itu. Jadi nanti kita, tapi ingat ya, ini semua kita bicara basicnya dulu. Jadi ini kan berseri nih. Nanti akan jadi saling berhubungan nanti dengan seri-seri berikutnya. Gitu. Ya. Oke, jadi kita mulai dari ruangan untuk audio system. Nah, pada dasarnya kan kemarin kita ada bahas sedikit kalau kita mau mulai membangun audio system yang pertama kali kita mesti perhatikan kan itu ruangan. Karena kan gue ada ngomong ruangan itu penting karena kita harus pikirin nanti mau beli speakernya sebesar apa, peralatan lain mau taruh di mana. Nah, itu kan jadi itu sesuatu yang menurut gue itu penting di awalnya. Problemnya ruangan ini kan selalu ada dua. Kenapa gue bilang dua? Satu, ruangan yang memang dedicated untuk audio system. Jadi memang ini orang niat buat bikin audio system. Jadi ruangan itu khusus untuk mendengarkan lagu. Ada lagi orang yang bilang audio system gue mau taruh di ruang keluarga, kamar tidur. Ya kan? Nah, jadi ini ada dua ruangan yang boleh dibilang cara pengaturannya atau cara kita berpikir memberi alat ini agak sedikit berbeda gitu loh. Jadi juga ada urutannya yang agak terbalik juga gitu. Nah, kita ambil contoh, kita bicara satu dulu ruangan yang buat di ruang keluarga. Yang di ruang keluarga atau kamar tidur. Nah, biasanya nih kalau pengalaman orang kalau dengar audio itu di ruang yang masih nyampur, baik itu ruang keluarga, kamar tidur, itu biasanya orang yang boleh dibilang nggak terlalu serius dia dengernya, biasanya. Korban lah ya. Ya, jadi biasanya gitu. Karena kalau orang yang boleh dibilang sudah tanda kutip bilangnya audiophile, pencinta audio, itu biasanya mereka lebih mau ruangannya dedicated, jadi benar-benar serius untuk dia dengar sendiri gitu. Maksudnya ruangan itu berdiri sendiri gitu loh. Jadi kan ada yang pakai sebagai second system. Ya, second systemnya ya biasa aja gitu. Ya, benar juga. Ada juga gitu yang memang dia sudah punya ruang audio sendiri dan dia pengen bikin second system lah istilahnya di kamar tidur, di ruang keluarga. Nah, jadi sebelum membahas yang kita bicara yang pertama, yang orang dedicated, yang mau membangun audio system dalam tanda kutip audio file serius, ya kita bicara yang santainya dulu, yang ruang keluarga atau kamar tidur atau ruang lainnya, ruang baca atau apapun. Nah,
Apa sih yang mesti diperhatiin? Jadinya kalau kita bicara adanya, kita ambil contoh, pada dasarnya semua sama. Mau di ruang keluarga, kamar tidur, ruang baca, itu pada dasarnya sama. Ya, Problem betul. utama apa? Pasti lokasi, penempatan peralatan dan speaker. Karena biasanya itu udah ada sofanya kalau di ruang keluarga. Kalau di ruang kerja atau ruang baca, pasti ada meja kerja atau meja untuk bacanya dan bangkunya. Kalau kamar tidur, ya kita udah tahu, pasti ada ranjang. Dan mungkin karena dia pengen dengar lebih serius sedikit, dia taruh bangku. Nah, ini jadi ini yang jadi problem yang kita harus perhatikan di awal ini, gitu. Nah, jadinya apa itu yang kita mesti perhatiin? Kan kalau dilihat urutan yang kemarin kita bahas, itu kan habis ruangan kelistrikan kita bicara speaker. Nah, speaker ini yang kita harus pikirkan. Di awalnya ini dulu. Karena posisi duduk udah ada, ya mau nggak mau lu harus pikirnya speakernya gitu loh. Dan posisi tempatnya itu lu mesti pikir speakernya muatnya di mana gitu loh. Jangan lu berpikir ke ruangan ke toko, coba denger floor standing, tingginya 1,5 meter, lebarnya 50, denger, wah bagus nih, gue suka suaranya. Tapi lu lupa pulang ke rumah, ruang keluarga lu nggak bisa taruh itu speaker gitu loh. Nah, ini yang jadi problem. Nah, saran gua dan pengalaman gua, ada satu lagi yang jadi masalah kalau bicara di ruang keluarga, terutama ruang keluarga. Kalau kamar tidur ada nggak? Ada. Tapi ruang keluarga lebih sering. Kenapa? Ruangannya nggak kotak. Masuk kotak tuh bukan Hmm. bukan bujur sangkar ya, tidak persegi panjang. Biasanya ruang keluarga itu ada satu ruangan yang lebih lebar gitu loh, yang gabung dengan mungkin ruang makan atau gabung dengan ruangan yang lain gitu loh. Nah, ini yang benar-benar yang suka jadi masalah waktu kita placement dan kita mendengarkan suaranya. Biasanya orang bilang agak lari nih suaranya nggak bisa di tengah gitu loh. Karena mungkin ya contohnya lah, contoh nih gue coba gambar ya. Gue gambarin dikit ya. Gambar posisi. Ya, kurang lebih ini. Nah, kita anggap ini satu ruangan. Jadi ini satu ruangan. Ya, mungkin kayak begini ruang keluarga. Nah, biasanya kalau ruang keluarga gini kan, ya mungkin di sini area sofanya nih, mungkin ya. Misalnya contohnya gitu. Nah, ruang keluarga biasanya kan sudah ada sofa nih. Sofanya mungkin kadang-kadang letter L. Ya kan? Nah, ini biasanya Ya. ruang keluarga ibu bos kita, ibu-ibu, emak kita atau nyonya, itu kan Ibu biasanya negara. ada lemari nyala, apa nyala di sini segala macam. Nah, belum lagi ruangan terbuka yang mungkin ini gabung dengan area, mungkin di sini ada ruang makannya misalnya gitu loh. Ya kan? Nah, ini yang jadi ribet ini gitu. Karena ada ruangan yang terbuka di daerah sini nih. Jadi nah, ini kan daerah ini kan terbuka nih. Nah, ini yang kita mesti pikirin, di mana speaker ini kita mau taruh. Speakernya mau taruhnya di mana? Apakah, kalau flash stand ini kan nggak mungkin dimasukin ke kabinet, pasti kan di lantai. Nah, di lantai apa mengganggu? Nah, ini salah Ya. satu contoh yang harus diperhatikan. Nah, oke. Nah, jadi, pengalaman gua, dan gua selalu saranin orang, kalau kita bicara, oh gua mau taruh di ruang keluarga, kalau ruang keluarga, gue spesifik lebih sarankan lu cari speakernya yang bookshelf. Ini Ya. jauh lebih baik. Kenapa? Bookshelf itu juga placementnya jauh lebih gampang. Gitu. Nah, Ya. malah Ya. Ya. kalau ruangannya, yang kalau dibilang nanti kendalanya, nanti ruangannya suaranya pincang nih, lari ke sebelah kanan atau sebelah kiri karena sebelah gua nih kosong gitu loh misalnya. Kalau sampai hal itu terjadi, malah gua saraninnya apa? Lu cari bookshelfnya jangan gede-gede. Kalau lu Ya. pengen ngakalin suaranya itu tidak lari, agak tetap bisa main di tengah, malah cari bookshelfnya yang istilahnya woofernya jangan lebih dari 5 in. Tapi Oh kalau, ya. oh gue pengen yang 6 in, boleh nggak? 8 in boleh nggak bookshelfnya? Boleh. Cuma gue saranin kalau bisa main aktif. Ada crossover aktif. Gitu. Kenapa?
Karena sebenarnya placement yang paling suka bikin suara itu lari ke agak istilahnya nyamping segala macam. Banyak orang tidak menyadari itu efek dari mid bass sampai ke sub. Oh, Itu yang mempengaruhi. Sedangkan di mid sama high itu ya ada pengaruh tidak istilahnya sekritis mid bass, bass atau sub. Nah, kenapa suara itu bisa miring? Ya karena itu, ingat, bass, mid bass, sub itu dia kan kena tembok kiri akan ada pantulan. Karena sebelahnya kosong, dia pasti di situ terjadi resonansi. Itu yang membuat efek suara itu bisa lari agak ke kanan dan ke kiri. Nah, terus kalau ada orang ngomong, tapi vokalnya, tapi itu suara di bagian midnya yang agak lari. Kenapa itu? Ya karena gini, sebenarnya tiap suara yang kita dengar itu tidak melulu dikategorikan frekuensinya pasti di bagian mid. Pasti ada resonansi. Resonansi itu yang narik itu suara ke kanan atau ke kiri, melenceng. Dan kita sudah tahu, pola dispersi suara, high, tweeter, mid, suara mid itu sudutnya lebih kecil. Dibandingkan makin frekuensi makin rendah dia akan makin lebar, di mana nada yang udah paling rendah sub itu jadi omnidirectional gitu loh. Nah itu yang sebenarnya yang banyak orang tidak menyadari. Biasanya saya ngakalinnya ya gue ngakalinnya gitu. Kalau lu main pakai speaker yang lu istilahnya speaker main kita yang dua itu kita bicara pakai speaker atau kita cut off yang agak tinggi. Nah, jadi waktu bassnya, subnya itu pakai subwoofer. Nah itu bisa main. Nah itu bisa nolong, itu bisa nolong. Tapi prakteknya yang memang mesti dicoba. Jadi biasanya gue saranin, oke, balik lagi ke masalah ini. Jadi kalau memang ruang keluarga yang ruangannya nggak simetris, gue lebih saranin, oke, nggak usah pusing, lu cari speaker bookshelf. Jadi jangan bikin speaker yang gede. Begitu juga kalau di ruang keluarga, ruang baca, ruang kerja itu biasanya lebih kotak ya. Nah, itu lebih kotak. Cuman tetap, kalau memang dalam ruangannya itu banyak lemari atau ada kabinet-kabinet yang mungkin rak buku atau apa, tetap boleh. Karena itu lebih gampang placementnya. Nah itu yang selalu gue saranin dulu. Kenapa? Ingat ya, ruangan itu tempat duduk soalnya udah ada. Gitu loh. Sedangkan speaker makin gede, frekuensinya makin luas, itu placementnya makin repot. Dan kita susahnya, kita nggak bisa geser gitu loh, karena kan udah ada spotnya kita. Kan nggak lucu kalau speaker dapet, bangku kita ada di tengah-tengah, di tengah-tengah ruangan. Terus kita taruh meja kerja. Ya ruangan habis lah, Pak, bos gitu loh. Jadi lebih baik speakernya jangan terlalu besar. ya. Nah, itu kita bicara kalau ruangan-ruangan seperti kamar tidur, ruang keluarga, atau ruang kerja, atau ruang baca. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, jadi balik lagi kalau ditanya, jadi untuk ruang-ruangan seperti itu apa yang diperhatikan? Itu aja, speaker doang yang perlu diperhatikan. Kedua, apa yang perlu diperhatikan? Ya peralatannya aja. Ya kita jangan terlalu berpikir, wah karena ini kita di ruangan spesial, kita main high-end, kita mau main monoblok atau apa. Ingat bos, ada tempatnya enggak gitu loh. Dan jangan lupa, kabel. Kabel itu kan berseliweran gitu loh. Di ruang keluarga kabel itu kan berseliweran juga gitu loh. Bisa keganggu nggak orang jalan, keganggu nggak anak kecil. Nah ini nih hal-hal yang tanda kutip memang agak lebih repot. Makanya balik gue bilang kalau orang yang dengarnya biasa di ruang keluarga, itu jarang benar-benar kita bicara dia mau serius. Karena ini agak ribet. Gitu. Dan ketiga apa? Ya akustik. Kita nggak bisa terlalu bantu dengan akustik di ruangan itu. Gitu loh. Kan nggak mungkin kita ruangan itu kita taruhin istilahnya lu beli apa akustik yang main digantung di dinding atau kita beli diffuser untuk ditaruh. Wah, bos bisa ngamuk itu. Ruang kagak cakep-cakep ditaruh yang enggak gitu loh ya. Akhirnya ya itu jadi masalah.
Itu hal-hal itu yang selalu gue nyaranin, udah jangan terlalu ekstrim pengen, oh gue pengennya yang full, yang speaker gede gitu loh, biar suaranya wow, komplit, jangan. Lebih baik main Bookshare, kalau memang mau bantu subwoofer. Nah, itu lebih gampang. Nah, untuk lebih jelas nanti kita bahas di masalah speaker. Nah, ya, di masalah speaker dan yang masalah yang lain, yang di seri yang lainnya. Nah, setelah itu ya. Jadi sekarang kita bahas ruangan yang serius. Nah, ini lebih banyak nih. Ini yang lebih banyak yang kita mesti perhatikan. Karena kita juga udah tahu, kalau kita mau bangun di ruangan yang tersendiri, dedikasi untuk musik, berarti kan kita udah serius nih, lebih serius lah istilahnya. Kita kategorikan mereka ini udah mau audiophile. Nah, kalau yang ini apa yang mesti diperhatikan lagi? Satu, kalau memang ruangannya udah ada, itu nggak bisa lari. Kalau ruangannya udah ada ya. Tapi kalau ada orang bilang, enggak, gue mau bangun ruangannya dari nol. Nah, itu biasanya orang tentu akan berpikir, berapa sih ukurannya yang bagus untuk ruangan audio itu? Gitu. Nah, ini kalau soal ukuran atau mau cari ruangan yang udah ada, saran gue selalu nomor satu, paling pantang. Jangan mencari ruangan bentuknya bujur sangkar. Kalau udah ada, ya. Ya, kalau adanya itu. Dalam kategori apa nih? Ruangan yang udah ada bentuknya bujur sangkar, 3 meter kali 3 meter. Gitu. Ya. Nah, Iya. kalau ketemu kayak begitu, problem yang paling utama nanti di akustik. Oh ya. Ya, jadi gue selalu saranin orang gini, unless benar-benar sudah terpaksa. Kalau sampai sudah terpaksa, persyaratan berikutnya apakah siap budget untuk melakukan akustiknya? Karena kalau akustik suaranya itu akan kacau. Karena standing wave-nya akan tinggi. Karena ruangan yang berbentuk kotak berbentuk bujur sangkar, itu akan terjadi penguatan yang berkali-kali terus bolak-balik di situ aja. Nah, ini ujung-ujungnya nanti akan bicara akustik yang sangat mahal biayanya. Nah, kalau sampai kayak gitu, gue selalu bilang cuma 2 pilihannya. Satu, jangan pakai itu ruangan. Yang kedua, lu siapin budget. Gitu. Budget untuk bikin akustiknya. Itu mau tidak mau. Selain itu, ruangan yang paling baik itu apa? Kalau bisa lebar, gue coret lagi lah ya. Kita lihat lagi di coret-coretan. Nah, kita gambar lagi, malam-malam agak sedikit banyak gambar nih, kayak apa? Kayak masih sekolah. Oke. Kayak pakai nasi. Oh, gambarnya bagus. Iya. Oke, jadi ini gua hapus dulu. Nah, kita lanjut lagi. Oke. Oke. Nah, ini ruangan nih. Lebar, panjang, jangan berbentuk kelipatan. Istilahnya kelipatan bulat. Misalnya, lebarnya kita bicara 4 meter. Jangan panjangnya dibikin 6 meter. Kalau bisa. Jadi kalau bisa ketemu, oh ruangan gua bentuknya aneh nih. Lebarnya 3,8, panjangnya 5,7. Nah, itu bagus. Malah itu lebih bagus. Gitu. Karena ini mengurangi efek standing wave. Gitu loh. Nah, itu hal dasar yang mesti diperhatikan. Nomor 2 apa? Tinggi. Tinggi ruangan jangan melebihi dari lebar. Ini juga mesti diperhatikan. Karena tinggi ruangan kalau lebih tinggi dari lebar, itu efek gaungnya juga sangat tinggi. Nah, kalau orang tanya, kok bisa? Masa sih? Gampang. Kenapa kamar mandi rata-rata suaranya ngegaung? Kamar mandi hotel pernah perhatikan nggak? Hotel-hotel berbintang, kamar mandinya nggak begitu ngegaung seperti kamar mandi kita.
Karena kamar Iya. mandi hotel yang berbintang itu nggak tinggi ceilingnya, pasti pendek-pendek. Nah, karena mereka tahu itu efek gaungnya tinggi dan membuat orang tidak nyaman di kamar mandi hotel. Tidak nyaman di kamar mandi kita yang biasanya plafonnya tinggi, ceilingnya tinggi. Itu salah satu trik supaya ruangan itu tidak terlalu banyak gema, jangan bikin lebih tinggi dari lebar. Jadi contoh, lebarnya 4 meter, ya plafonnya bikin 2,7, 3. Dan kalau bisa balik lagi, jangan angka bulat, pakai koma-koma lah dikit. Itu mengurangi standing wave. Nah, itu yang mesti diperhatikan. Nah, sesudah itu apa sih yang mesti diperhatikan dari ruangan itu? Ini gue bicara terlepas ruangan yang sudah ada. Kalau kita bicara ruangan ini mau dibikin baru lah istilahnya, mau bangun rumah baru lah. Nah, apa yang mesti diperhatikan? Posisi pintu. Banyak orang, contoh ruangannya yang ini ya, yang gue bilang ini ya. Dia bikin pintu di sini, misalnya. Apakah posisi ini baik? Gue selalu bilang, kalau bisa pintunya jangan pasti pojok. Kenapa jangan terlalu di pojok? Karena di pojok ini biasanya di area pojok-pojok ini nih, di area pojok-pojok ini nih pasti yang paling banyak resonansi, terutama di nada rendah. Nah, pintu kita kan biasanya dari kayu. Jadi nanti resonansi di daerah sini sama daerah sini itu bisa nggak sama. Nah, ini lebih pusing nanti ngatur akustiknya. Gitu loh. Jadi gimana lebih baik? Gua saranin orang, kalau mau bikin pintu, usahakan pintunya adanya di mana? Ya di sini. Di mana? Tengah. Agak tengah. Jadi disarankan pintunya ruangannya di daerah sini. Aduh, sorry. Nih, mungkin kalau mau di pojok, kasih space lah. Sedikit. Misalnya space-nya 1 meter. Ini pintunya. Atau di mana? Di sini. Dan paling tidak disarankan, kalau udah dibilang, waduh, nggak mungkin lah, pintu gua pasti di pojok. Oke. Kalau memang sampai pintunya harus di sudut, misalnya pintunya udah nggak mungkin katanya, ruangannya nggak mungkin pintunya harus di sudut sini. Ya kalau memang harus di sudut sini, ingat peralatan taruhnya di sini, di area sini, duduknya di area sini. Jangan terbalik, karena kalau terbalik kan speaker kita yang jadi bermasalah nantinya. Iya. Nah, ini hal-hal ini yang suka orang terbalik-balik nih, suka lupa. Selain itu apa? Jendela. Nah, kalau jendela biasanya kalau orang bikin ruangan untuk audio udah tahu lah, mereka pasti paling nggak mau dikasih jendela. Cuman kan kadang-kadang nyonya kan suka ngoceh, gila ruangan nggak dikasih jendela lu, pengep lu apa-apa ya. Kalau mau ada jendela gimana? Ya sama, jangan di pojokan. Kalau bisa di mana? Ya di area sinilah. Kalau memang mau jendela di area sini. Gitu. Jangan ingat di belakang peralatan. Apakah nggak boleh? Ya boleh, cuman jadi ribet nantinya. Nah, jadi kalau mau jendela adalah di samping atau di belakang. Dan ingat kalau bisa jangan di pojok lagi. Gitu. Itu yang jadi masalah. Oke. Nah, banyak orang menganggap kalau jendela itu nggak apa koefisien redamannya atau koefisien untuk akustiknya tidak bagus. Sebenarnya tidak. Koefisien untuk kaca dan apa ya gypsum itu hampir mirip sebenarnya. Cuman kalau gypsum kita mau treatment gampang. Kalau kaca kan kita nggak mungkin treatment. Kan namanya fungsinya untuk tembusin cahaya, untuk lihat keluar gitu loh. Jadi kan nggak mungkin kita di tengah-tengah kasih lukisan atau apa, kan nggak mungkin gitu loh. Jadi lebih baik, jadi kaca itu jangan di belakang peralatan kita, terutama speaker, atau di pojokan. Atau kalau nggak nanti fungsi kacanya itu, jendela itu akan hilang. Gitu.
Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan gitu. Tapi ingat, kalau memang udah terpaksa, apakah nggak mungkin, apakah ada cara untuk menanggulangi? Oh, ada nanti dia. Di mananya? Yaitu nanti kita bicara di akustik. Nanti itu harus harus dibikin YouTube sendiri untuk bicara akustik lah, karena itu panjang lagi gitu loh. Jadi ya kalau di sini kurang lebih udah jelas ya. Jadi gampang, ingat yang perlu diperhatikan, tinggi jangan lebih dari lebar ukurannya. Ruangannya kalau bisa jangan kelipatan. Ini kita bicara kalau bikin baru. Nah, terus kalau yang bikin baru, pintunya usahakan jangan di pojok-pojok. Kalau bisa agak ke tengah, termasuk jendela. Nah, tapi kalau rumah yang ruangannya sudah ada, gimana? Ya, coba diusahakan gitu. Kalau memang tidak ada, ya udah apa boleh buat. Kalau memang pintunya di pojok, usahakan peralatan jangan di pintu itu jangan di belakang peralatan. Tapi pintu itu adanya di belakang area dengar kita. Nah, itu jauh lebih gampang nanti treatment-treatmentnya. Begitu juga posisi jendelanya. Ya, kalau memang kebentur gimana nih, Sal? Waduh, udah kebentur nih, nggak bisa. Ya itu istilahnya ya namanya kena jackpot, yang terpaksa nanti ya kita akalinnya di akustik. Udah itu aja sih. Gitu. Nah, jadi udah cukup jelas ya. Jadi dari bentuk ruangan itu penting. Kedua apa? Balik lagi. Gue juga kan ada ngomong ya di kemarin itu kalau kalau apa sih selain dari ruangan apa juga yang kita mesti perhatiin kan kelistrikan. Nah kelistrikan itu kita mesti pikirin gitu loh. Jangan ruangannya main taruh-taruh peralatan kan kita udah pikirin kan peralatan mau taruh mana ya listriknya di mana. Jangan misalnya rencana peralatannya maunya spekernya di sini. Contoh ya. Nih, contoh nih. Nah, misalnya speaker kita di sini. Ini speaker. Ini speaker. Peralatannya gue pengen taruhnya di sini nih. Di sini misalnya. Colokannya di daerah sini nggak ada colokan, adanya di sini. Ya kan repot, mesti tarik kabel lagi gitu loh. Nah, itu diperhatiin. Jadi gimana ya? Bikinlah tarikan baru, Tor. Tarikan baru. Kalau memang bikin ruangan ya, atau ruangan lama ya dipersiapkan. Kemarin gue ada saranin, listrik itu gimana? Ya listrik itu nanti kalau bisa tarik dari depan. Nah ini nanti kita akan bahas lebih detail dari kelistrikan. Oke? Nah terus apa lagi yang kita mesti perhatiin nih? Ya udah, balik ke poinnya. Poinnya itu apa? Poinnya ya kemarin kita ada ngomong speaker. Nah pikirin speakernya mau pakai speaker apa? Kira-kira ruangan lu bisanya masuk speaker seberapa gede? Ya kita tentuin dari awal gitu loh. Ya jangan nggak lucu kan kalau ruangan lebarnya cuma 4 meter, terus lu beli floor standing yang segede pintu gitu 2 biji. Ya sama juga bodong gitu loh. Nah, itu mesti diperhatikan. Nah, selain itu apalagi? Ya placement. Placement itu diperhatikan, itu sangat penting. Kita dari awal itu harus placement. Nah, balik kalau bicara placement setting, apa yang kita mesti perhatikan di setting itu? Gua ada tipsnya, tipsnya gampang. Gue share lagi nih, mesti gambar lagi nih. Hari ini banyak gambar ya, Bung Gatot ya. Oke, dari gambar ini lagi. Baru 2, nggak banyak. Nggak banyak ya, nggak banyak. Oke, jadi misalnya ini yang fungsi red dulu, anggap gambar ulang ya. Nah, jadi kalau placement gimana yang paling gampang placement? Ya placement tuh kalau ruangan baru ya kita udah pikirkan kan. Itu biasa gue selalu bilang gampang. Misalnya contoh ruangan kita nih, lebarnya 4 meter 20. Panjangnya berapa? 5 meter 90. Nah, pintunya di mana? Pintunya di sini kita anggap.
Nah, ini pintu. Nah, kalau udah lihat pintu gini, jadi gimana peralatannya speakernya? Nah, kita mau taruh di daerah sini speakernya. Jadi kita anggap speaker di daerah sini nih. Nah, ini daerah speaker. Di daerah depan sini kan. Nah, biasanya gue selalu bilang gini, kalau kita udah beli speaker, mau taruh di ruangan ini, yang paling gampang ditaruh, caranya menentukan posisi tempat duduk sama speaker, itu ditentukan speakernya dulu. Sistemnya gimana? Gua selalu bagi 4. Jadi ruangan 5 meter 90. Dibagi 4 berarti 1 meter 475. Jadi 1475. Oke, jadi speakernya di mana? Speakernya kita taruh nih. Harus sejajar ya. 1475. 1 meter 47,5. Kurang lebih lah. Di bagian depannya speaker ya, patokannya ya. Nah, itu dulu. Nah, kiri kanannya gimana? Kiri kanannya sama, 420 bagi 4 lagi. Nah, kalau ini ambil asnya. 420 bagi 4 itu jatuhnya di 420 kurang lebih 105. 120 bagi. Nah, 105. ya. Ini di center. Ini taruh dulu. Sudah taruh, pasang peralatan, puter lagu yang lu suka. Ambil ruang center ruangan dulu. Jadi ruangan ambil asnya dulu. Asnya nih, kita ambil nih, anggap asnya di sini nih. Ambil sel tip atau apa, lu tarik deh garis senternya dulu. Nah, udah begini, sebelum lu taruh bangku, lu puter lagu yang lu suka, lu berdiri di daerah center ini nih. Berdiri lalu di daerah sini. Lu berdiri, lu maju, lu mundur. Cara paling gampang gimana? Patokan sama, bagi 4. Berarti dari sini seperempatnya nih, patokan pertama. Jadi dari sini 147,5 lu berdiri di sini. Lu dengar gimana suaranya? Keseluruhannya. Mulai dari nada rendah, nada mid, nada high. Udah, lu maju, lu mundur, lu cari. Tetap di garis ini ya, lu maju mundur dulu. Cari di posisi yang paling udah lu rasanya lengkap itu suara. Mulai dari low, dari mid, dari high. Nah, kalau sudah dapat, misal dapatnya adanya di sini, misalnya nih. Dapatnya di sini misalnya, areanya di sini. Ya udah lu taruh bangkunya di sini. Duduk di sini, lu duduk, lu denger lagi. Barulah lu main speakernya posisinya nih. Lu tuin dikit, lu maju, lu mundur, deketin dikit, lebarin dikit. Nah, lu cari sampai dapat apa? Image, fokus, depth, semua lu cari. Nah, itu basic buat setting yang gampang ya gitu. Makanya kenapa tadi gue bilang kalau ruangannya nggak terlalu besar, jangan cari speaker kegedean. Nanti lu bingung posisinya, nyetingnya gitu loh. Jadi itulah yang lu mesti cari supaya tidak terlalu sulit dalam mencari posisi tempat duduk dan posisi speaker. Ya, di sini maksudnya posisi di mana kita mendapatkan kualitas suara yang maksimal dari sistem ya. Betul. Terkait ruangan. Jadi tidak maksudnya suara yang biasa aja gitu ya. Suara biasa mau duduk di mana aja mungkin. Yes, benar. Makanya kan tadi sebelum duduk kita berdiri dulu lebih baik nyarinya. Ya, ini demi mendapatkan full potential system. Yeah. Dan yang paling pertama kita paling ngerasain itu pasti di nada rendah. Yang paling lu rasain. Yeah. Nah, itu udah pasti. Langsung efek ya. Iya, gitu loh. Jadi lu ngerasain lengkap. Jadi lu puter lagu yang lu udah cukup lu kenal, yang lu udah apa, itu suara instrumennya segalanya termasuk vokal itu udah paling lengkap di situ. Nah, kalau kurang lebih dari situ lu taruh bangku di situ, baru fine tuning. Nah, itu cara secara basic ya. Ini gue bicara untuk yang basic ya, bukannya yang sudah pengalaman. Kalau udah pengalaman biasanya orang-orang itu pasti teknik tersendiri.
gitu loh. Jadi sekali lagi ingat, gue bukan mau Yang against, diomongin yang baru terjun, iya, yang masih bingung di audio gimana dan pengen cara tahu tentang basicnya. ruangan ya. Ya, ini mana sih Nah, ini basicnya? mungkin salah satu referensi lah, maksudnya kalau Iya, mau betul, dipakai betul, sebagai betul, betul, acuan, betul. kalau enggak ya yang buatan nopo-nopo nanti nyari dari sumber lain gitu ya. Ya, Jadi jadi emang kalau dia ada udah pengalaman pasti argumen-argumen. ada cara sendiri-sendiri, gitu loh. Ya, Ya, jadi saya bukan juga orang lain salah caranya, oh enggak. Ingat, audio itu benar-benar tanda kutipnya lagi itu banyak sekali saling berhubungan. Jadi agak sulit mengatakan siapa benar, siapa salah gitu loh. iya. Ya, Dan jadi caranya pun ada beberapa pilihan. Kayak yes, saya juga pernah ini untuk menentukan posisi speaker atau posisi duduk ya. Itu ya. melalui kaca, mungkin mirror ya. Jadi mungkin pernah lihat juga atau pakai center gitu ya. Pernah Eh, ya kalau ya, kita itu lihat ya. ada yang bicara itu. Kalau aku nanti abis ini aku mau jelasin nih gue mau jelasin nih pakai mirror ini untuk apa gitu Oh loh. ya, Iya. boleh boleh boleh. Tadi agak lain, agak Itu lain. menarik. Bagi pemula mungkin itu menarik karena mungkin itu cara mudah juga. Ya, jadi gini, balik lagi kan, tadi anggap posisi speaker lu udah dapet segala macam nih, karena gue bicara ruangan pasti ada hubungan sedikit dengan setting gitu loh. Kalau ditanya, kok jadi ada setting? Ya nanti lu ada ruangan, lu mesti setting, mau tidak mau kan. Nah, ingat, Ya. kalau untuk ruang musik, audio system, diusahakan jangan terlalu berpikir akustik dulu. Gitu loh. Kenapa? Karena posisi speaker di mana lu belum tahu di mana mau taruh bass trap, lu belum tahu di mana sebenarnya posisi yang paling maksimal untuk ditaruh diffuser. Posisi yang paling maksimal di mana yang lu harus dapat absorber gitu loh. Karena kan posisi tiap lu ganti peralatan kan posisinya bisa berubah gitu loh. Ganti Iya. itu bisa berubah. Jadi itu sesuatu yang kalau untuk ruang audio system, kalau ditanya ke gua, jadi ruang audio system akustiknya paling baik gimana? Akustiknya mengikuti peralatan yang kita punya. Mulai dari placement segala macam. Nah, itu lebih baik daripada kita dari awal sudah bikin ruangan, dikasih katanya udah dikasih akustik lah, ini ono. Nah, itu balik lagi ke ngomong. Nah, speakernya di mana lu tahu nggak? Lu tahu di mana yang banyak terjadi bumi, di mana yang banyak terjadi standing wave? Kan kita nggak tahu, gitu loh. Iya. Jadi contoh paling gampang yang tadi gue bilang, posisi lu udah taruh, lu berdiri di garis itu, percaya, lu maju, lu mundur, lu pasti bisa dengerin suara bedanya itu. Ada yang bassnya bumi banget, bung 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 bung, mid high-nya ketutup. Ada begitu benar mid high-nya kedengaran jelas, tapi bassnya hilang. Nah, itu pengaruh. Nah, begitu speakernya nanti, makanya kenapa posisi yang pertama kita cari dulu supaya kita ada pegangan. Kalau belum apa-apa kita udah langsung geser speakernya, kita tune, kita apa, itu nanti kita patokannya mulai ngaco. Gitu loh. Jadi kita cara dapetin dulu posisi di mana suara itu paling komplit, itu dulu. Nah, kecuali sudah maju, sudah mundur, pasti nggak bisa dapat yang paling komplit gimana? Seperti kemarin gue pernah ngomong, cari dari yang paling jelek yang paling bagusnya. Misalnya posisi itu wah nggak ada yang bisa bulat tepas suaranya. Ya lu cari paling maksimum dulu. Itu patokan dulu. Karena kalau enggak kita nggak tahu pegangannya mau di mana gitu. Banyak orang tuh mulai bingung karena dia lompat urutannya dia jadi bingung sendiri. Mau nyari di mana kayak subwoofer gitu loh. Itu sebenarnya sama kayak subwoofer. Jadi biar nggak bingung, stepnya diikutin aja. Dapat posisi, taruh bangku, mulai geser speakernya. To in, to out nggak mungkin. To in atau diratain atau lebarnya dilebarin atau disempitin agak ke tengah dikit. Nah, coba dicari pelan-pelan. Gitu. Dan ingat, biasanya aku selalu bilang kalau puter lagunya lagu yang sama ya perbandingannya. Ada orang yang waktu dengar pertama lagu siapa gitu loh. Begitu dia udah mau geser yang lain dia cari lagu lain. Jangan. Lagu yang sama dulu. Nah, kalau sudah dapat posisinya udah oke, baru lalu coba dengan lagu-lagu lain supaya apa? Lu bisa dapat fine tuning yang lebih pas lagi. Untuk dapetin apa? Depth-nya, apanya dia punya layernya,
dia punya bentuknya segala macam, stagingnya, apapun lah namanya. Nah itu Ya, mengenai lagu apa rekaman yang sebaiknya diputar memang ada pilihan juga ya. Pertama, kalau sesuai dengan kata Pak Russell ini adalah yang familiar dengan telinga kita, di mana kita sering dengar dan kita tahu. ya. Dan itu kita dengar di sebuah sistem yang ideal. Jadi kita tahu persis apa ya, inilah yang benar. Terus yang kedua ada saran juga bahwa dengarlah rekaman klasik, karena klasik itu kan lengkap ininya, dan itu kan panggungnya benar-benar sebuah panggung yang besar. Yang ketiga juga saya pernah dengar instrumen piano, karena piano lengkap, jadi bisa dipakai referensi. Yang keempat ada rekaman yang vokal, karena vokal itu familiar sama kita, gitu kan. Macam-macam yang bisa dipakai pilihan buat reference. Gitu ya Betul. Pak, kira-kira gitu oke nggak? Tapi dari gua ada saran. Saran gua agak lain. Sebelum kita bicara mau dengan lagu klasik, lagu piano apa, sebenarnya paling gampang apa? Cari lagu jazz ringan yang Oh akustik. ya, Ingat ya, musiknya akustik. Karena kita lebih gampang, sadar tidak sadar, kita sering mendengarkan musik akustik. Entah itu gitar akustik atau apa, kita lebih gampang mengimajinasikan. Gitu loh. ya kalau Kenapa dengar bicara pengamen jazz ya itu. ringan? Kenapa bicara jazz ringan? Atau unplug lah istilah-istilah orang. Atau ada orang bilang lagu-lagu yang sedikit apa ya istilahnya kayak oke, mungkin pernah dengar penyanyi Tracy Chapman. Ya, Nah, jadi musik-musik kayak dia gitu. Karena musiknya dia biasanya ada beberapa instrumen tapi tidak terlalu rame. Ingat, orang pemain baru kupingnya belum sehebat yang tanda kutip sudah expert. Begitu diputar lagu klasik, tahu dong instrumennya banyak, yang ada bingung. Suaranya gueng. Apalagi kalau klasiknya udah bicara orkestra. Yang ada dia kebingungan gitu loh. Jadi gue lebih saranin kalau pemain baru, seperti pembahasan kita, untuk pemain pemula, pemain baru, lebih baik cari lagu-lagu yang ringan. Lebih gampang dicerna, lebih gampang kupingnya menangkap itu suara. Gitu loh. Jadi saran gue di situ. Memang yang Bung Gatot ngomong itu tidak salah, benar. Piano apa. Tapi kan ini problemnya yang pemain baru kan kupingnya belum seperti yang kita bicarakan yang sudah lebih punya pengalaman. Kuping kita ini kan bisa dilatih. Gitu loh. Kayak ya, gue bilang, ya memang ada benarnya bahwa audio itu belajar audio itu juga bersekolah ya. yes, Mulai dari kelas SD, TK ya, TK kalau pada gue bilang sekolah, itu sekolahnya TK. gimana sih? Gampang. Sekolah itu ada di mana aja sebenarnya. Pinggir jalan, lihat orang main gitar akustik, dengerin aja. Ada orang kan suka nih main perkusi, sekarang tukang ngamen juga main perkusi, tumpang, tumpung, tumpang, tumpung. Dengerin. Lama-lama kuping kita akan terlatih mendengar suara perkusi itu. Gitu loh. Dan kalau memang ada kesempatan nonton konser apa, usahakan nonton yang unplugged semua. Disitulah kita belajar mendengar. Jadi jangan dengar yang udah pakai elektronik. Karena kalau elektronik kan dia suara bisa di-equalize, kita nggak tahu. Jadi kita susah menempatkan ini sebenarnya suara yang benar seperti apa, ini kita susah. Jadi kayak kalau ada orang nanya, oh jadi mau belajar gimana dengernya? Ya denger lagu yang akustik. Gitu. Di mana aja bisa. Nah, dengan bertambahnya ilmu, mulailah denger kemana? Konser orkestra. Nah, disitulah kita akan belajar tuh. Kita akan merasakan dia punya sensasinya, depth-nya, apapun. Tapi itu pun kalau bicara orkestra, ini sorry kata ya, di Indonesia agak susah. Karena di Indonesia tidak ada ruang konser yang proper. Nah, kalau udah bicara orkestra tuh kita harus bicara cari ruangan yang proper gitu loh. Nah, ini repot lagi gitu loh. Tapi intinya untuk belajar paling gampang apa? Belajarlah dari yang paling gampang-gampang dulu. Musik unplugged, musik akustik. Belajar dari situ. Perhatikan orang main trompet gimana. Kan ada tuh jazz-jazz ringan. Nah, kalau jazz-jazz ringan kan ada beberapa kan mereka kalau kita nonton di cafe atau apa yang live, mereka kan pakai istilahnya udah elektronik ya. Kalau sampai kayak gitu apa sih yang kita pelajarin gitu loh. Nah,
carilah kafe atau pub yang memutarkan lagu-lagu jazz ringan itu dengan sound system yang proper juga. Saran gue gimana kalau ada kesempatan ke luar negeri, dengarlah di luar negeri. Nggak usah jauh-jauh, di Singapura aja atau Malaysia. Ini kalau gue ngomong pasti lu bilang lagi nih, nanti agak orang akan against gue lagi nih. Ada terutama orang-orang pemain pro akan ngoceh ke gue. Tapi kalau gue boleh ngomong, frankly speaking, orang Indonesia operator untuk mixernya, mixingnya untuk live itu di Indonesia kualitas standarnya masih di bawah Singapura atau Malaysia. Coba perhatikan, kalau kita nonton di sana, pub manapun kita dengar, suaranya lebih balance. Kalau di Indonesia cenderung apa? Low-nya dinaikin, dilebihin, high-nya dilebihin. Itu menurut kakak Russell. Iya, gitu loh. Jadi gini, balik lagi, karena memang di Indonesia itu cenderung seperti itu. Makanya kenapa? Kenapa pemain terutama konsor-konsor besar di luar negeri, band-band besar, mereka pasti bawa teknisi sendiri, engineering mixernya juga sendiri. Karena itu itulah standarisasi yang mereka punya. Gitu loh. Jadi mereka benar-benar. Nah, jadi sedangkan kalau di Indonesia ini, gue sering kok nonton live-live yang di Indonesia. Itu kita cenderung demen suara bassnya tuh di-overin. Kita demen cenderung suara high-nya tuh di-overin. Gitu loh. Nah, ini yang jadi problem. Nah, itu ya, kalau di ini sekedar info kecil ya, bahwa di Kemang itu ada sebuah kafe. Kafe itu setiap malam gelar live show jazz. Live langsung satu band. Nah, itu bagus juga untuk kita melatih telinga kita juga dengar live langsung. Tidak harus nunggu pertunjukan besar. Oh iya, di daerah Kemang itu ada Faber Stage kalau nggak salah. Ya. Faber View Stage. Makanya kan tadi gue bilang jazz ringan kita boleh dengar. Cuman masuk gua, ya, ini jazz. Buat referensi, ada kesempatan di luar negeri itu jauh lebih baik. Karena biar bagaimanapun di luar negeri, hampir semua kafe ataupun pub di luar negeri itu standarisasinya mereka lebih ada, gitu loh. Jadi Oke, lanjut. Nah, jadi itulah yang apa boleh jadi acuan patokan gitu. Ya, kita ngobrol udah berapa menit nih? Oh, kayaknya udah hampir lebih dari 45 menit lagi nih. Oke, sudah mau habis. Ya, Jadi udah mau habis slotnya nanti tiba-tiba. Ya, balik lagi. Jadi tadi yang perlu diingat ya itu ukuran ruangan, posisi placement speaker, ya kan. Makanya berhubungan dengan peralatan yang nanti kita mau beli, gitu loh. Speakernya sebesar apa? Plus ya peralatan lainnya. Gitu. Kalau udah ruangannya dedicated, ruangan sendiri itu lebih gampang. Tapi selalu juga kita pikirkan posisi peralatan yang lain. Mulai dari source, mulai dari preamp, power. Nah, karena power nanti mungkin kita pilih monoblok atau apapun. Nah, ini apa sih yang jadi masalah? Perkabelan. Gitu. Ya. Nah, ini berhubungan dengan perkabelan nanti. Nah, ini nanti akan kita bahas di sesi berikutnya gitu, di seri yang lainnya gitu. Ya. Jadi ruangan kenapa? Betul. Kenapa kita ngomongnya terlalu banyak? Ada speaker, ada placement, ada kabel, ada karena ini memang ruangan itu hubungannya ke sana gitu. Ke sana ya. Oke. Ya. Mantap, Bos. Jadi untuk ruangan itu aja hal-hal yang mesti diperhatikan. Jadi kalau memang ada pertanyaan atau hal-hal yang mau didiskusikan, monggo kirim aja ke email kita di caciscus45@gmail.com, ada nanti terakhir ditulis, atau ditulis saja di YouTube, atau mungkin bisa hubungin Bung Gatot kali ya, gitu loh. Ya mungkin ya ada pendengar-pendengar yang memang fansnya Watt Hi-Fi, ya mungkin bisa dikirim ke Watt Hi-Fi untuk langsung ke Bung Gatot gitu. Oke. Ya, ini sebetulnya program kerjasama antara Castiscus dan Watt Hi-Fi Indonesia. Jadi kita bikin acara obrolan yang agak panjang, tapi sifatnya tips. Bahan umumnya dari Pak Russell,
dan kita ngobrol bareng, jadiin bahan obrolan. Ya, ya. Ini adalah tips dari Pak Russell berdasarkan. Sorry nih, ada lupa tadi satu. Apa itu yang tadi gua ada ngomong mau pakai mirror kaca untuk apa? Oh Gitu. iya ya. Kita keburu bahas soal audio, soal live apa belajar dengar lah. Itu nanti fungsinya untuk apa? Untuk penempatan akustiknya. Akustik, jadi bukan penempatan sitting ya. Ya, kan sitting kan kita udah dapet. Sitting udah dapet, jadi itu dipakai untuk akustiknya. Dan itu berfungsi untuk istilahnya first reflection, pantulan pertama istilah orang. Oh. Nah, itu biasanya karena pantulan pertama itu yang paling efektif bekerja di akustik, baik itu berbentuk diffuser ataupun absorber. Gitu. Ya. Jadi itu gampang. Ya, posisinya udah ketemu, taruh dia punya kaca di dinding kiri, di dinding kanan, atau di belakang speaker kita lihat pantulannya. Dan dipatokin apa? Senternya. Mau gue gambarin nggak dikit nih? Perlu di-share di gambar nggak dikit nih, Bung Gatot? Aku share-nya. Ya, coba. Ya, jangan lama-lama ya. Ya, ini melengkap aja. Oke, ini yang lanjutin ini ya. Lanjutin yang ini dulu, kita anggap. Oke. Ini dihilangin. Itu dulu. Gambar bagus. Oke, ya biar mempersingkat kita anggap posisinya udah nih, ruang duduknya di sini, speakernya di kiri kanan. Nah, jadi kalau kita duduknya di sini, nih, kepala kita, ini hidung. Nah, kita taruh kacanya di sini. Kita lihat posisinya dimaju ke sini, majuin ke sini, boleh maju mundur. Untuk melihat apa? Mata kita melihat kaca ini bisa melihat senternya speaker ini. Ya. Senternya ya. Gitu, senternya speaker. Jadi lebar punya tengah-tengahnya. Bagian tengahnya speaker, Mas. Iya, jadi ini kalau speakernya di sini, kalau kita anggap close standing lah misalnya ya, ini ada woofer misalnya. Ini kebetulan yang gini lah, Meet, di sini Twitter. Nah, yang bisa dilihat ini center ininya, di tengah-tengah ininya. Kalau bisa kelihatan seluruh speaker ya usahakan bentuk speaker ini adanya di ini anggap kaca ya. Kalau ini kaca ya. Jadi bentuk speakernya kelihatannya tuh di tengah-tengahnya kaca sini nih. Gitu. Nah, ini. Nah, ini speakernya nih. Yang kelihatan di tengah-tengah kaca ini, di tengah-tengah cermin. Nah, itulah kalau sudah dapat di sini, berarti di sini lokasi pertama entah itu diffuser, entah itu absorber. Gitu. Begitu juga sebelahnya, sebelah sini, dan biasanya apa? Belakang. Biasanya diffuser. Nah, ini kalau ditanya biasanya apa nih? Ini sama, mirrornya juga lihatnya begini. Nah, kalau ini kebalikannya, lihat pantatnya. Mata kita lihat pantatnya nih. Pantatnya itu ada di tengah-tengah. Nah, ini biasanya apa? Ya tergantung lu beli akustiknya apa. Kebutuhannya apa. Kalau ruangan itu memang terlalu memang dia punya bassnya sudah oke, terkontrol, nggak perlu diabsorber, ya lu boleh pakai diffuser. Catatan, gua termasuk orang yang tidak terlalu suka pakai diffuser. Apa? Gua lebih senang absorber. Karena kenapa? Diffuser menurut gua gini, kalau ruangan itu memang udah terlalu mati. Dasarnya dapetnya udah mati. Contoh, ruangan itu sudah terlalu banyak material yang memang terlalu banyak meredam. Mungkin ada karpet, ada jendelanya pakai hordeng ketebelan segala macam. Di mana itu kita nggak boleh rubah. Nah, ini baru gue bantu dengan diffuser. Karena diffuser kan fungsinya untuk apa? Memecahkan suara, dia memantul. Tapi biar kata memantul, walaupun sudah dipecah suara tetap pantulan. Jadi jangan dikasih absorber lagi. Kalau ruangan itu sudah terlalu banyak redaman, ya jangan dikasih absorber lagi. Kasih dia pantulan.
Gitu. Tapi kalau ruangan, pada dasarnya banyak ruangan itu udah terlalu banyak pantulan, bukan banyak redaman, apalagi ruang kosong. Gitu. Perhatikan, pernah perhatiin nggak, Bung Gatot? Ini sedikit tambahan aja nih. Ruangan kosong, kayak kamar tidur kita, beli ranjang, jebret, taruh. Beli lemari, taruh, jebret. Beli apa, taruh, bantal, taruh, bangku. Begitu nggak lama kita masuk ruangan itu, kok ruangannya jadi enak ya? Nggak gegema ya? Nggak ada pantulan ya? Padahal barang-barang yang kita masuk itu hampir semua apa? Absorber. Bukannya diffuser, itu meredam. Nah, itu yang membuat kita akhirnya nyaman. Nah, ini filosofi gue lah. Ini hanya sekedar tambahan filosofi gue. Jadi gue lebih cenderung lebih baik kita redam karena ruangan kosong daripada gue bantu lagi dengan diffuse. Gitu. Diffuse gue hanya mau kasih kalau memang ruangan itu udah terlalu banyak redaman. Mau tidak mau gue harus bantu pantulan. Nah, itu. Nah, pantulannya supaya nggak terlalu ekstrim, ya pakailah diffuser. Karena pantulan diffuser itu dia istilahnya pemecahan. Jadi pantulannya nggak ekstrim, nggak menguatkan gitu. Nah itu yang makanya gua kalau prinsip gua secara filosofi itu. Dan ingat ya, namanya akustik itu apa sih? Akustik itu bukannya berarti bikin ya. Apapun benda di dalam ruangan gue selalu bilang akustik. Contoh paling gampang, pernah masuk hall, ballroom, Ya. ada karpet apa. Kita masuk sendirian, pasti berasa ruangan itu agak gema juga. Terus datanglah tamu-tamu, 10, 20, 100, lu pasti denger lagi, kok gemanya hilang. Manusia itu juga termasuk akustik, kitanya jadi absorber, gitu loh. Jadi gemanya hilang, gitu loh. Ya itu sekedar tambahan, Ya, jadi mirror fungsi aku untuk apa fungsi gua? Ya fungsi gua itu mirror itu untuk buat nanti penempatan akustik. Oke, siap. Bicara akustik kita bahas di series tersendiri lah. Next. Masalah akustik. Okay. Ya. Jadi untuk kita dulu di sini kita bahas masalah ruangan untuk audio system. Nanti sampai ketemu minggu yang akan datang lagi untuk pembicaraan yang keduanya kelistrikan. Oke, listrik. Ya. Itu walaupun sering di underestimate, tapi itu juga unsur utama juga itu. Yes. Yang memberi itu makanan, bahan makanannya. Ya, Oke. Bagaimana audio datangnya dari listrik? Ya. Perlukah memakai power conditioner? Ya, nanti kita ada kasih ada sedikit lah kita kasih tips dan penjelasan apa sih sebenarnya itu gitu. Oke. Terima kasih. Ya, Selamat malam. Ini agak serius sedikit. Terima kasih. Bang Rasul, terima kasih. Informasinya bagus. Ada yang bagus, ada yang argumentatif, ada yang masih menimbulkan tanda tanya juga. Ya. Terima kasih panduannya. Nanti kita kalau ada pertanyaan tanya aja lah, nanti kita bahas sama-sama. Jika ada teman yang mempertanyakan, membantah atau ingin berkonsultasi, silahkan hubungi beliau. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Ya, sampai jumpa. Terima kasih juga buat yang nonton semuanya. Bye bye. Good night. Bye bye.